Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Marketplace, yaitu sistem kasir dan laporan penjualan berbasis tablet untuk rumah makan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 6020123-071. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika kelas B pada semester 4. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas 4 agenda, yang dimana pertama yaitu desain IRD, kedua desain DFD, ketiga desain UI, dan yang keempat verifikasi dan validasi. Baik, yang pertama yaitu desain IRD atau Entity Relationship Diagram. Terdapat 4 titik utama, yaitu user, menu, transaction, dan transaction item, di mana user akan menyimpan data login dan peran user, yaitu admin atau kasir. Dilanjutkan pada menu yang dimana berisi informasi menu makanan atau minuman seperti nama, kategori, harga, dan status ketersediaan. Selanjutnya yaitu ada transaction, yaitu dimana menyimpan data transaksi yang dilakukan oleh kasir, termasuk metode pembayaran dan status transaksi. Selanjutnya atau yang terakhir, transaction item, dimana dia akan menyimpan detail item yang dibeli dalam satu transaksi, seperti menu yang dipilih, jumlah, dan subtotal. Di mana relasi antar tabel yang pertama yaitu satu user bisa melakukan banyak transaksi. Satu transaksi memiliki banyak item, dan setiap item mengacu ke satu menu. Baik, selanjutnya ada DFD level 0, di mana pada DFD level 0 ini digambarkan sistem secara umum. Terdapat dua aktor utama yaitu admin dan kasir yang berinteraksi langsung dengan sistem kasir restoran, di mana admin bisa login, mengelola menu, dan melihat laporan. Kasir bisa login dan melakukan transaksi. Baik, selanjutnya itu DFD level 1, di mana proses utama terdapat 4 proses, yaitu 1.0 atau 1.0, autentikasi user atau login pengguna. Yang kedua 2.0, kelola menu diakses oleh admin untuk menambah atau mengubah data menu. Dan yang ketiga 3.0, proses transaksi digunakan kasir untuk memproses pesanan. 4.0, kelola laporan untuk mencetak laporan transaksi. Dan yang selanjutnya dilanjut ke DFD level 2, di mana detail proses transaksi di level ini, proses transaksi dipecah menjadi beberapa langkah, yang dimana 3.1 pilih menu, dan 3.2 hitung total, dan 3.3 proses pembayaran, dan yang ke 3.4 cetak struk, di mana proses ini melibatkan data dari entitas menu, transaction, dan transaction item. Setelah membahas IRD dan DFD, kita akan lanjut masuk ke desain user interface-nya. Baik, langsung kita klik. Nah, kami berharap, atau yang saya ingin rancang, di mana desain pertama yang dirancang yaitu mengenai login atau registrasi, di mana saya telah membuat dua kondisi. Ketika kita login sebagai kasir, 1, 2, 3, di mana jika ia terdeteksi benar dia adalah seorang kasir, maka dia akan masuk ke tampilan kasir. Dapat dilihat di sini. Tampilan keduanya itu mengenai daftar menu, di mana para kasir nanti ini akan dimudahkan, di mana dia tidak perlu menulis, namun tinggal mengklik halaman. Seperti contoh, ketika ada seseorang memesan nasi ayam kremes, maka dia tinggal mengklik tambah, maka akan langsung ada rincian pembelanjaan, di mana satuan nasi ayam kremes yaitu 15.000, dengan aksi di mana subtotal atau totalnya 16.500 sudah dihitung dengan pajak. Misal kita tambah satu menu lagi, es teh manis, maka dia akan langsung menotal keseluruhan, sehingga kasir lebih mudah, tidak perlu membuka kalkulator dan sebagainya. Dan di sini kita dapat melakukan pembayaran. Misal di sini 20.000 merupakan harga yang harus dibayar. Ketika pelanggan memiliki uang 50.000, maka dia akan menampilkan juga uang yang diterima serta uang yang harus dikembalikan. Selain itu, di sini ada fungsi cetak struk, di mana berfungsi untuk sebagai pencetakan struknya nanti, sehingga para pelanggan dapat melihat struk secara fisik. Baik, kita lanjut ke halaman admin. Ketika sistem mendeteksi seorang admin, maka sistem akan menampilkan dashboard admin, di mana di sini terlihat ada admin dashboard, admin user hari ini serta pukulnya. Kemudian ada total pendapatan hari ini, transaksi hari ini, menu yang tersedia hari ini, dan pelanggan yang datang hari ini. Kemudian ada akses cepat, di mana para admin dapat melihat laporan penjualan dan manajemen menu.
Dan yang terakhir, ada aktivitas terbaru, di mana admin bisa melihat langsung aktivitas apa saja yang dilakukan oleh kasir atau apa sih yang terjadi di suatu restoran makanannya. Di sini dapat dilihat simulasinya, ada transaksi oleh 089 sebesar 125.000. Seperti juga kedua, ada menu nasi goreng, menu nasi goreng spesial ditambahkan. Selain itu, pada akses cepat dapat dibuka laporannya, di mana kita dapat mensortir tanggal berapa dan mulai laporan berapa bisa dilihat. Seperti kita bisa melihat dari tanggal, misal kita memilih tanggal 3 hingga tanggal 9, maka dia akan menampilkan data transaksi pada tenggat hari tersebut. Selain itu juga ada akses manajemen menu, di mana ketika ada menu yang telah habis atau yang ditambahkan, bisa diakses langsung di sini. Seperti ketika kita ingin mengedit menu ini, nasi gudeg, kita akan mengubahnya menjadi nasi goreng atau makanan utama. Harganya bisa kita ubah langsung di sini, sehingga memudahkan kasir untuk melihat. Dengan deskripsi, kita ganti nasi goreng ala rumahan yang selalu dirindukan. Status bisa habis, bisa tersedia, sehingga hal ini fleksibel. Ketika admin melihat dagangannya telah habis, maka dia langsung bisa menonaktifkannya, atau bisa juga langsung tersedia. Ketika disimpan, maka menu berhasil ditambahkan. Nasi goreng telah dirincikan seperti ini. Di sini ada 4, namun jika kita ingin menambahkannya lagi, bisa tambah menu. Kemudian kita tambah menu, misal bakso. Kategorinya merupakan makanan utama, harganya kita kasih 12.000. Bakso khas Bandung misalnya. Tersedia, simpan menu, maka menu akan tertambah dan dapat dilihat rata-rata harga dari seluruh menunya ialah 11.800. Harga ini dapat difungsikan sebagai untuk admin melihat bahwa apakah menu kita ini masih terjangkau untuk kalangannya atau tidak. Tentunya hal ini penting untuk para pebisnis melihat strategi pasar yang ada di tempatnya. Kembali ke dashboard. Nah, ketika kita ingin melihat logout, ada logo logout, di mana kita juga bisa menjadi kasir secara langsung. Namun ini tidak terlalu difungsikan ketika kita menjadi seorang owner atau adminnya. Mungkin cukup sekian yang saya paparkan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.